Bapak Ibu, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semua dalam lindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan di dalam berkat Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk merubah cara pandang kita terhadap masalah. Ketika kita menghadapi masalah, itu yang paling penting adalah bagaimana cara kita meresponnya. Selama kita hidup di dunia, tidak bisa sekalipun kita menghindari yang namanya masalah. Masalah pasti akan selalu datang. Tidak peduli siapapun kita, tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang bagaimana kehidupan kerohanian kita. Semua manusia itu pasti akan menghadapi masalah. Tinggal bagaimana caranya kita mempunyai cara pandang yang benar terhadap masalah. Ini yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Apakah dengan kita mengikut Yesus kita akan terlepas dari masalah? Apakah kita percaya Yesus kita akan terlepas dari masalah? Kita akan ambil dari sebuah cerita di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini merupakan cerita yang sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin saat kita sekolah minggu pun kita sering mendengar cerita ini. Cerita tentang Yesus yang meredakan badai. Ketika murid-murid Yesus berlayar menyeberangi danau dan ternyata ada badai besar dan Yesus tidur, kemudian Yesus menghentikan badai tersebut. Hari ini kita akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah dari ayat Markus 4 dari 35 sampai 37. Hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, "Mari kita pergi ke seberang." Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, para murid yang berada di dalam perahu itu membawa Yesus pergi berlayar dan perahu-perahu kecil lainnya pun menyertainya. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Dari ayat 35 sampai 37 kita akan melihat murid Yesus disuruh untuk menyeberang danau. Dan yang Bapak Ibu lihat yang menyuruh adalah Yesus. Tetapi di tengah jalan mereka diterpa oleh badai. Murid-murid Yesus ini gambaran dari saya dan Bapak Ibu semua. Coba Bapak Ibu bayangkan. Mereka ini adalah orang yang mengikut Yesus. Orang yang sudah melihat banyak mukjizat yang dilakukan Yesus. Bapak Ibu lihat ini kan Markus 4. Berarti Markus 4 ini setelah Markus 1, 2, dan 3. Ya jelas aja setelah Markus 1, 2, 3 baru ada Markus 4. Di dalam Markus 1, 2, dan 3 itu Bapak Ibu bisa baca ada berbagai macam mukjizat yang sudah Yesus lakukan. Dalam pikiran murid Yesus, ketika Yesus yang menyuruh, mereka pasti beranggapan, apalagi Yesus ada di dalam kapal itu, mereka pasti beranggapan, oh ketika Yesus menyuruh dan Yesus ada di situ, mereka akan mendapatkan air yang tenang, perjalanan yang bahagia sehingga mereka sampai ke seberang. Berapa banyak dari antara kita juga berpikir seperti itu. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah percaya Yesus, saya sudah melakukan yang terbaik bagi Yesus. Tapi kenyataannya gimana? Kondisi saya masih seperti ini, sakit saya pun masih ada. Bahkan ketika kita sudah hidup benar pun, kita sudah melakukan hal yang baik pun, kita diserang dari kanan kiri muka belakang yang akhirnya menimbulkan masalah bagi kita. Ini yang perlu diluruskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Mau kita percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, masalah itu tetap akan ada. Tetapi nanti di belakang kita akan lihat kabar baiknya apa ketika kita percaya Yesus. Dan di ayat 37 juga dikatakan terjadilah badai angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Kemudian ayat 38, Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Bahkan yang parahnya, para murid-murid ini pun datang kepada Yesus dan menanyakan, "Guru, apakah engkau mau kita celaka?" Seolah-olah murid-murid ini sedang menyalahkan Yesus. Nah,
Sama juga seperti kita. Kadang ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, terjadi masalah atau terjadi hal buruk yang dalam hidup kita, kita datang sama Tuhan seolah-olah kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan, kenapa masalah ini bisa datang kepadaku? Itulah Bapak. Mari kita lihat apa yang Bible kita katakan terhadap penderitaan. Yohanes 16 ayat 33, semua ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sendiri yang mengatakan selama kita hidup di dunia, kita pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi kabar baiknya, Yesus sudah mengalahkan dunia, yang artinya Yesus pun sudah mengalahkan penderitaan yang ada di dunia. Kemudian Paulus juga mengatakan, dialah yang menghibur kami di dalam segala kesukaran, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada di dalam kesukaran melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah di dalam kami, demikian pula penghiburan yang kami terima melalui Kristus pun berlimpah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Kita masih punya tubuh ini yang bisa sakit, yang bisa kecewa, yang bisa sedih, yang bisa menangis. Nah, poin kedua yang mau saya bagikan adalah di dalam ayat 38, Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Kemudian ayat 39, dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu pun menjadi reda dan sangat teduh. Coba bayangkan Bapak Ibu, para murid ini sedang berada di dalam satu kapal bersama Yesus, tetapi mereka ketakutan. Mereka berusaha untuk membangunkan Yesus. Mereka yang sudah melihat berbagai macam mukjizat, tetapi ketika masalah terjadi, mereka menyalahkan Yesus. Ini perbedaan antara kita dan murid-murid Yesus. Saat itu Yesus masih hidup di dunia dan para murid-murid itu sangat bergantung pada fisiknya Yesus. Tetapi kabar baiknya di zaman anugerah ini, roh yang sama, roh yang ada pada Yesus itu juga sekarang ada pada kita. Dan yang lebih luar biasanya, di dalam anugerah ini kita berada di dalam Kristus. Kalau dulu ketika saya mendengarkan khotbah seperti ini, pengkhotbah akan berbicara seperti ini, bangunkan Yesus yang ada di dalam hidupmu, jangan biarkan Yesus tidur di dalam kamar hatimu. Dia akan berbicara seperti itu. Dulu saya bingung bagaimana caranya membangunkan Yesus ya. Apakah digedor kayak ini, Yesus bangun misalnya, seperti itu. Tetapi ketika memahami anugerah dan memahami kalau kita di dalam Kristus, perbedaannya adalah kita di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat nih, ada mainan di tangan saya. Mainan ini kalau saya jatuhkan, dia akan jatuh. Ya pasti jatuh. Kenapa? Karena di dunia ini ada yang namanya hukum gravitasi. Artinya mau siapapun, mau benda apapun yang ada di bumi ini, ketika dia dijatuhkan dari atas, dia pasti akan jatuh ke bawah. Tapi bagaimana caranya supaya mainan ini tidak jatuh ke bawah? Harus ada hukum yang lebih besar atau kekuatan yang lebih besar dari gravitasi itu, sehingga mainan ini tidak bisa jatuh. Jadi seperti ini. Ketika saya genggam, maka mainan ini tidak jatuh. Kenapa? Karena mainan ini ada di dalam genggaman saya. Nah, sama seperti kita di dalam Kristus. Mainan ini seumpama adalah kita. Tidak peduli siapapun kita masih ada di dunia ini. Artinya kita masih bisa mengalami hukum yang ada di dunia ini. Entah itu hukum apapun, hukum maut, hukum dosa, kita masih bisa terikat dalam hukum maut. Tetapi kabar baiknya adalah ada satu kekuatan besar, ada hukum yang jauh lebih besar, yaitu hukum di dalam Kristus. Dan kita di dalam Kristus. Di Yohanes tadi dikatakan Kristus sudah mengalahkan dunia. Artinya apa? Kita bisa menang atas penderitaan kita, bisa menang atas dosa kita bisa menang atas maut yang akan menimpa
kita. Yang percaya bisa tuliskan amin di kolom chat. Ini Bapak Ibu luar biasanya di dalam Kristus. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika masalah datang, ketika penderitaan datang, katakan pada diri kita masing-masing, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika masalah datang, ketika penderitaan datang, jangan dihindarin Bapak Ibu. Jangan juga berdoa, Tuhan singkirkanlah masalah ini. Nah, tetapi mintalah sama Tuhan supaya kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Kalau kita berdoa, kita minta menghilangkan masalah itu, tapi ternyata masalahnya nggak hilang-hilang, kita suatu saat pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita meminta kekuatan Tuhan untuk melawan permasalahan itu, tanpa kita sadari Bapak Ibu, masalah atau penderitaan itu pasti akan berlalu. Kenapa? Karena semua yang dilakukan Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sekarang kita terjebak di dalam masalah keuangan, kemudian tiba-tiba nih Tuhan kasih mujizat, kita dikasih uang yang sangat banyak sehingga kita bisa mengatasi masalah itu. Kalau kita belum punya kekuatan, cara pandang kita terhadap masalah dirubah, maka suatu saat kita pasti akan terjebak ke dalam masalah yang sama. Bapak Ibu tahu Mike Tyson itu merupakan olahragawan yang sangat kaya. Sekali tanding dia bisa dapat jutaan dolar. Tetapi yang terjadi sekarang, dia jatuh, dia bangkrut. Kenapa? Karena dia belum punya kekuatan untuk mengelola atau kekuatan untuk menghadapi masalah dalam hidupnya. Tetapi kalau kita sudah punya kekuatan, kita sudah berdoa sama Tuhan dan Kristus yang menguatkan yang ada di dalam kita, memberikan kita kekuatan, maka ketika mujizat terjadi dalam hidup kita, kita sudah siap. Dan kita sudah siap untuk mengelola semuanya. Efesus 1 ayat 11, di dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapatkan warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya, supaya kita yang telah menaruh harapan di dalam Kristus dapat menjadi pujian bagi kemuliaannya. Kita mendapatkan warisan di dalam rancangan menurut kehendak Tuhan. Dan yang luar biasanya adalah ketika itu terjadi, itu untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, percayalah ada rencana Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kita di dalam Kristus dan Kristus pun ada di dalam kita. Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3:21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan ada di dalam kita, Roh itu ada di dalam kita, dan itu menguatkan dan meneguhkan kita supaya iman kita di dalam Kristus tetap berakar. Dan yang luar biasanya, iman itu, roh itu yang ada di dalam kita itu bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita pikirkan. Jangan takut terhadap masalah, Bapak. Jangan takut terhadap penderitaan. Tapi jangan juga cari masalah, jangan juga cari penderitaan. Masalah itu gak usah dicari, pasti akan datang dalam hidup kita. Tetapi kabar baiknya, kita sudah menang terhadap masalah. Kemudian poin yang ketiga, di ayat 40, lalu Dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
ketika masalah datang, ketika cobaan datang, ketika penderitaan datang, Yesus akan bertanya dalam hidup kita, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Poinnya bukan pada apa yang kita lakukan, bukan apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang akan kita lakukan. Tetapi poinnya adalah apakah kita percaya. Percaya itu susah-susah, gampang Bapak Ibu. Kalau misalnya percaya Yesus itu mudah, tetapi kenapa kekristenan di Indonesia itu hanya sekian persen saja? Kalau percaya Yesus itu mudah, kenapa banyak orang tidak percaya? Banyak yang tidak percaya itu kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu hal. Kita lebih percaya apa yang kelihatan mata. Seperti murid-murid Yesus saat itu, mereka melihat, wih, di depan ada ombak besar, kapal mau tenggelam. Mereka menjadi takut Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa ada Yesus di buritan. Nah, bedanya di kita adalah ketika kita menghadapi masalah, kita juga takut. Kenapa? Karena kita lupa ada Kristus yang ada di dalam kita. Dan kadang kita lupa Bapak Ibu, kita di dalam Kristus. Karena kita lebih fokus apa yang ada kelihatan di depan mata. Contohnya sekarang misalnya kita lihat kondisi kita masih sakit, kita lihat usaha kita masih belum berkembang, kita menjadi takut. Kenapa? Karena kita fokus apa yang terlihat. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan kami yang ringan dan hanya sesaat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu sementara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat penyakit Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat penderitaan Bapak Ibu, itu hanya sementara. Bahkan COVID-19 pun yang kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi bisa dilihat dengan mikroskop atau yang sejenisnya, percayalah itu pun hanya sementara. Jadi Bapak Ibu, mau masalah, mau penderitaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya mengerjakan kemuliaan kekal yang akan kita rasakan, dan semuanya itu pun hanya sementara. Terakhir dari saya, tetap percaya, tetap melihat di dalam Kristus, tetap percaya Kristus ada di dalam kita sampai mujizat itu menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati.